mukmin nanti itu di kuburan, tiap orang di kuburan itu bakal disodorin gambar oleh malaikat. Ma taqul fi hadzal rajul? Ma taqul fi hadzal rajul? Apa pendapat kamu tentang orang ini? Adapun mukmin melihat begitu, hadza habibi Muhammad. Ini kekasihku Nabi Muhammad. Tahu dari mana? Tahu dari mana dia? Masya Allah, tahu dari sifat Nabi Muhammad yang dia baca. Masya Allah, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Malam hari ini kita berkumpul. Kita ngumpul dari kapan tuh? Maghrib. Dari sebelum maghrib udah duduk, sholat maghrib berjamaah. Insya Allah ini sebentar lagi kita isya berjamaah. Nungguin sholat isya. Kata Nabi Muhammad, anta fi sholah man tadhartas sholah. Kamu senantiasa itu dihitung dalam sholat selama kamu nungguin sholat. Sama kayak taksi. Itu kalau naik taksi pakai argo kan, suruh nunggu, stop di sini, nunggu 5 menit, 10 menit, sejam, 2 jam. Nah itu argo jalan terus. Nah kita ini argonya itu bayarannya dari Allah Ta'ala, lebih gede daripada itu semuanya. Ditulis tuh tiap menit yang kita lalui, tiap detik yang kita lalui nggak ada yang luput dalam penantian sholat. Oh, kita hadir majelis, itu majelis maulid kayak begini, majelis ilmu, majelis zikir. Kata Nabi, lebih baik pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat digabungkan dengan pahala menjenguk 1000 orang sakit, digabungkan dengan pahala menghadiri 1000 jenazah. Itu pahalanya. Terus juga kita hadir ngumpul di sini dari maghrib sampai sekarang, nggak gosipin orang, nggak apa manfaatnya maulid? Maulid nggak ngegosipin orang, nggak ngomongin orang, nggak memprovokasi orang, nggak ngomong yang buruk, nggak berucap yang buruk. Itu udah manfaat yang paling gede. Apalagi dalam maulid kita muji Nabi Muhammad, salawat kepada Nabi Muhammad, kita doa, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang ngundang kita untuk hadir majelis yang semacam gini. Beliau yang nyemangatin kita untuk salawat, yang nyemangatin kita untuk hadir majelis. Sampai disebutkan tadi pahalanya lebih baik dari sholat 1000 rakaat, dari jenguk 1000 orang sakit, menghadiri 1000 jenazah. Terus juga dikatakan bahwasanya nih, kehadiran kita di majelis yang semacam ini tuh anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberian yang luas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Muhammad dulu aja tuh, kalau dalam Sahih Bukhari ada orang hadir majelis, Nabi lagi ngumpul hadir majelis, tahu-tahu di depan pintu sana ada 3 orang berdiri, kasak kusuk di luar. Yang satu akhirnya masuk cari tempat, ada ruang di depan, tanpa ngelangkahin orang, tanpa nginjek-nginjek orang, tanpa ngeganggu orang, ada ruang di depan, dia masuk, ada celah, duduk. Yang satu lagi malu, padahal ada tempat di depan, tapi malu, duduk di belakang, dengerin di belakang. Yang satu lagi pergi, jalan, gak mau hadir sama sekali. Udah selesai majelis, Nabi bilang sama sahabat, tahu gak tuh 3 orang yang tadi itu? Amal awal awa ilallah fa'awahullah. Dia merujuk kepada Allah, maka ditampung, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disambut oleh Allah Ta'ala, didekatkan oleh Allah. Adapun orang yang kedua, istahya minallah fastahyallahu minhu. Malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepada dia. Dan orang yang Allah malu kepadanya, Allah gak bakal mengazab orang tersebut. Adapun orang yang ketiga adalah a'rada 'anillah fa'aradallahu anhu. Dia berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling dari dia. Gak mau, ogah, anti, amit-amit. Bukan lu yang gak mau maulid, Nabi yang gak mau ente. Jangan-jangan Allah yang gak mau dia. Waliyadzubillah min dzalik. Ya Allah enggan. Sehingga dia khazaluh anil hudur. Allah Ta'ala hambat dia untuk hadir di majelis maulid, majelis zikir, dengan alasan, dengan kotoran yang meracuni otak dan pikiran dia. Alhamdulillah, di antara sekian orang Allah Ta'ala giring kita hingga kita sampai ke tempat ini. Kita bisa hadir, kita bisa dengar manfaat ilmu. Masya Allah, berapa banyak ilmu
yang tadi dikumandangkan di telinga kita. Mudah-mudahan nggak ada yang luput. Kita amalkan. Ya. Kita tuh tahu nggak? Ada ilmu yang kedengeran, ada ilmu yang gak kedengeran. Ilmu yang kedengeran dan itu yang tadi itu yang kita dengarkan. Ilmu yang nggak kedengeran adalah ajakan untuk kita lazimkan majelis kayak begini. Ajakan untuk kita ayo sholat jamaah. Sholat jamaah bareng-bareng. Ini kadang orang hadir majelis, hadir maulid, hadir pengajian. Maulidnya di masjid, tapi dia nggak sholat di masjid. Maulid di masjid, di waktu sholat, tapi dia nggak sholat di masjid. Ya sholat lah, hadir di masjid lah. Kadang orang bikin maulid, majelis sampai malam, subuhnya bablas. Bagaimana ceritanya itu? Itu bertentangan dengan ajaran maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana sholat 5 waktu merupakan adalah keharusan, kewajiban. Bilang, habis saya capek jadi panitia maulid, sampai subuhnya telat. Ini keliru. Yang kayak begini besok-besok jangan jadi panitia. Harusnya maulid nyemangatin orang untuk makin perhatian dengan sholat jamaah. Nah itu ajakan untuk kita sholat berjamaah, terutama jamaah isya dan jamaah subuh yang dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita sekarang udah malam keberapa nih dari bulan Maulidnya Nabi Muhammad? Malam ke-6 ya, 6 Maulid. Nah itu udah berapa banyak kita sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo sholawat kepada Nabi Muhammad, banyakin sholawat kepada Rasulullah. Tiap hari berapa kali kita mau sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama di malam Jumat ini, bikin tuh target kita mesti sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiap hari. Terutama sepanjang bulan Maulid. Biar nanti tuh kata Habib Umar ngajarin kita, sholawatnya pakai cinta, sholawatnya pakai kangen, sholawatnya pakai rindu, sholawatnya pakai kasmaran. Nanti sholawat bayangin deh wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak kebayang. Ya tahu nggak kebayang, tapi kan nanti baca Maulid tuh ada sosoknya Nabi. Ada sosoknya Rasulullah diceritakan. Nabi Muhammad tuh wajahnya gila ka'anna wajhahu gamar bal adwa'u minal gamar idza lam yahul dunahu al-ghamam qad ghashiyahu al-jalal wa intaha ilayhi al-kamal qal ba'du wasifi lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah masyaallah habibun yaghar al-badr min husni wajhihi tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Itu dalam sifat yang lain disifatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yub'atsu min tihamah baina yadil qiyamah fi dhahrihi alamah tudhilluhul ghamamah tuti'hu as-sahaib fajriyul jabin layliyul dhawaib alfiyul anfi mimiyul fami nuniyul hajib. Ini sifatnya Nabi Muhammad. Dan mukmin nanti itu di kuburan, tiap orang di kuburan itu bakal disodorin gambar oleh malaikat. Ma taqul fi hadzal rajul? Ma taqul fi hadzal rajul? Apa pendapat kamu tentang orang ini? Adapun mukmin melihat begitu, hadza habibi Muhammad. Ini kekasihku Nabi Muhammad. Tahu dari mana? Tahu dari mana dia? Masya Allah, tahu dari sifat Nabi Muhammad yang dia baca. Begitu. Dan juga dari apa yang dia mimpikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang memimpikan Nabi akan melihat Nabi dalam keadaan terjaga minimal di akhir hayatnya saat terusnya dicabut. Dan ini yang barusan saya lihat ada Habibi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun munafik ataupun musyrik atau kafir dia bilang la adri, la darait, la tadri wala darait. Kamu nggak tahu dan nggak mau tahu. Hingga dia disiksa dalam kuburannya gara-gara nggak kenal sama Nabi Muhammad. Mau kenal sama Nabi Muhammad ya dari sekarang. Cari tahu sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi. Nabi katanya itu fi dhahrihi alamah. Di bagian belakangnya itu antara baina katifaih, antara kedua pundak Rasulullah ada khatamun nubuwah. Tanda kenabian. Apa itu tanda kenabian? Itu tiap nabi ada. Itu ada tanda kenabian tuh, semacam gumpalan daging sedikit tuh di antara kedua pundak Rasulullah, ya seperti kayak telur puyuh ya, kayak telur, terus ditutupi dengan rambut. Masya Allah, ada khatamun nubuwah, segel ataupun juga cap ataupun tanda kenabian dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu sahabat dia mempelajari tentang
Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad. Semua tanda dia udah lihat. Cuma penasaran. Katanya setiap Nabi itu ada segel kenabian di bagian belakangnya. Maka dia cari tahu. Selalu ngambil kesempatan untuk ngelihat, cuma nggak kelihatan. Cari kesempatan nggak kelihatan. Sampai akhirnya dia nekat mendekat kepada Nabi Muhammad dari belakang. Ya. Saat mendekat kepada Rasulullah, Nabi, kalau bahasa kita kan tuh kalau wali itu dikasyaf. Ini Nabi tahu apa yang dia cari, langsung Nabi itu, ini orang udah di belakang, Nabi jubahnya itu dimundurin ke belakang dikit, jadi sampai kelihatan. Masya Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan berkah kepada kita sekalian. Ini udah malam, Masya Allah.